sekarang lagi demam dukun, bacakan Al-Quran. Apalagi anak-anak muda ini sekarang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adik nikah sama abang ya. Datang pula si perempuan ini, kau mau nikah sama aku, miskin kucing kurap. Langsunglah si laki-laki tadi sakit hati, cinta ditolak. Tengoklah, semuanya mau ke dukun. Anehnya, dukun-dukun ini pun sekarang melapor ke polisi. Ternyata kalau memang dukun itu bisa menyantet, kenapa tak disantetnya aja musuh-musuhnya? Semuanya lapor ke polisi juga. Dia tak tahu Pak polisi sedang pusing sekarang. Kira-kira mana yang lebih didengar anak-anak muda? Ustadz Somad ngajak berbuat baik atau Pak polisi? Bingung anak-anak ini. Nanti dijawab Ustadz, Pak polisi tersinggung. Jawab polisi, Ustadz Somad tersinggung. Misalnya ada anak-anak muda sedang duduk nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk, main-main judi, datanglah Ustadz Abdul Somad. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang mabuk-mabuk. Apa kata anak muda tuh? Ketawa semuanya. Kiki. Urus saja surgamu, jangan urus neraka kami. Tapi kalau yang melarang tuh Pak polisi, dia tak perlu ya ayyuhallazina amanu, dibawanya aja pistolnya. Masih mau mabuk? Mabuk kan? Mabuk. Kira-kira mana yang lebih efektif? Ceramah atau polisi? Tadi diam. Saya sudah jumpa banyak orang preman, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini sebetulnya dulu nggak peduli sama ustadz, nggak peduli sama pengajian Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya Bapak bertobat? Gara-gara istri saya. Istri Bapak penceramah? Enggak. Hafal Quran? Tidak. Jadi gimana ceritanya Bapak bertobat? Pas mau tidur malam dia cuma ngomong beberapa kalimat Pak Ustadz. Apa kata dia? Bang, nanti kalau abang mati, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Tengah malam dia terbangun. Nanti kalau abang mati gimana? Memang kata-kata itu pendek, tapi ujungnya itu. Nanti kalau abang mati gimana? Mobil akan dijual, rumah akan dipakai orang lain. Aku nikah sama Bronis, berondong manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam kalau dipotong berkotak-kotak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum dapat kue kotak. Semuanya yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi selesai acara ini langsung pulang ke rumah. Jangan pulangnya sampai jam 2 malam. Nanti ditanya sama suami, bertanya ke istri, istri bertanya ke suami, dari mana tadi? Jihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Selesai pulang ke rumah, bermanfaat buat keluarga, tetangga, kawan, sahabat, umat dan bangsa insyaallah. Amin. Siapa yang hadir pada hari ini, maka pulangnya segala dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, pulanglah kamu ke rumah, dosamu dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dengarkan baik-baik, jangan sampai salah tafsir. Yang dihapuskan itu
dosa, bukan hutang. Nanti pulang ke rumah besok ditagih orang hutang, kata Ustadz Somad kemarin sudah hapus. Itu salah dengar. Abdul Somad tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat, sehat badan, sehat hati, sehat pikiran, sehat kantong. Itu yang paling kuat, amin ya nampaknya. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsalahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Kalau tidak ada acara hari ini, saya tidak bisa bersilaturahim dengan Kiai Haji Abdurrahman Al-Hafiz, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran. Kalau tidak ada acara menyambut satu malam ini, saya tidak berjumpa dengan Bapak Asisten 1 yang mewakili Bapak Bupati Batanghari. Hadir pula bersama kita Ibu Bupati, bukan Mak Bupati, istri Pak Bupati, tapi biasa disebut Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Ibu Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, ulama, Tuan Guru kita, Tuan Guru Solahuddin, pimpinan Pondok Pesantren Kumpe Darut Tauhid. Sebelah kanan saya pula pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan, Ustadz Dahrizal Dahlan. Guru kita, senior kita semuanya. Ustadz Somad belum lahir, beliau sudah jadi ustadz. Beliau adalah guru kita, Ustadz Lohot Hasibuan. Ini kalau saya sebutkan semuanya sampai maghrib baru selesai. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Data survei terakhir 2022, 64% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi kalau berkumpul 100 orang, itu ada 64 orang. 100 orang kita berkumpul, ada 64 orang. Kalau berkumpul kita 1000 orang, ada 640 orang. Kalau berkumpul kita 1 juta, ada 640.000 orang yang tak bisa baca Quran. Tapi kalau baca Qurannya rame-rame, mulutnya bergerak, tapi tak berbunyi. Fayakun turja'un, tapi dia sudah datang, itu pun sudah alhamdulillah. Tapi kalau dibuat musabaqah tilawatil Quran, juara. Dulu pernah di kampung kami di Riau, dibuat tingkat kecamatan, juara 1. Masuk tingkat kabupaten, juara 1 juga. Naik tingkat provinsi, juara 1. Dibawa nasional ke Jakarta, juara 1. Dibawa internasional keluar, tak bisa keluar. Kenapa? Rupanya KTP-nya 2, pemain naturalisasi dari daerah lain yang dipakai ke satu daerah, dibayar, ketika mau dibuat paspor kena di imigrasi. Rupanya di Jambi pernah juga terjadi peristiwa seperti itu. Orang Batanghari tidak mau lagi pemain naturalisasi, merusak musabaqah tilawatil Quran, nama anak daerah rusak. Akhirnya pulanglah putra putri dari Batanghari mendirikan pondok pesantren. Inilah dia Ma'had Pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran. Sehingga Batanghari, belum, tepuk tangannya, tahan dulu. Sehingga Batanghari tidak ada lagi pemain-pemain naturalisasi, semuanya pemain inti. Kalau ada qori dari Batanghari, itu asli anak putra putri daerah Batanghari. Begitu. Jadi tepuk tangannya jelas sesudah di ujung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tadi anak yang ada di depan kita itu santri kita tuh ya, asli santri. Saya udah tahu, saya pura-pura nanya aja. Masih kecil, kira-kira kelas berapa tuh ya? Kelas 8. Kelas 8 dulu seingat saya sekolahnya sampai kelas 6. Sekarang ini saya tanya, kelas berapa? Kelas 12. Wah, tinggi betul. Rupanya sesudah 6 tuh 7, 8. Berarti kelas 2 SMP. Anak kelas 2 SMP. Apa maksudnya anak kelas 2 SMP disuruh membaca Quran tadi? Itu orang Batanghari menitipkan pesan untuk Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kami di Batanghari kelas 2 SMP aja begitu mantapnya, apalagi bapak ibunya. Betul? Nah, kalau tak percaya, teslah satu-satu. Makanya yang sudah memasukkan anak ke pesantren Ar-Rahman li tahfizil Quran, itulah orang tua yang beruntung. Yang belum memasukkan, insya Allah tahun 2022 sudah tutup, akan diterima di lokasi yang baru tahun 2023. Jangan lupa daftarkan segera sebelum penutupan nomor kontak berikut ini. Nah, nanti itu dipotong, kita akan uploadkan ke Instagram Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya follow lah bagi yang belum follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu mau punya anak dokter spesialis, ibu mau punya anak dokter hewan, mana lebih hebat, dokter spesialis atau dokter hewan? Hebatlah dokter hewan. Kalau dokter spesialis dia tetap bertanya, Bapak gejalanya gimana, sakitnya di mana? Kalau dokter hewan mana pernah ditanyanya? Mana ada dokter hewan bertanya ke kambing? Mbek gitu dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan anak bapak jadi pengacara. Amin. Jadi apapun anakmu, yang penting pandai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada di antara anak bapak ibu jadi polisi, jadi tentara, sesuai bakatnya masing-masing. Jangan paksa anak jadi sesuatu yang dia tak mau. Aku senang kali nengok Ustaz Somad ceramah, aku ingin kau jadi ustaz. Dia nggak mau, jangan paksa. Banyak orang tua ini sekarang, saya mau kirim anak saya ke Mesir Pak Ustaz. Saya tanya, anaknya mau apa enggak? Anak saya nggak mau. Kalau anaknya nggak mau, bapaknya ke Mesir. Kalau anaknya dipaksa, jadi dulu Ustaz waktu sekolah ke Mesir itu yang mau siapa? Saya kelas 3 SMP, saya jumpai imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz Jalal. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mesir. Berapa umur kau? Saya kelas 3 SMP Ustaz. Selesaikan dulu sekolah, nanti baru. Jadi saya heran sekarang kalau ada anak tamat pesantren, pas ditanya, nanti tamat mau kemana? Tak tahu dia mau kemana. Tak mengerti dia mau kuliah kemana. Saya kelas 3 sudah tahu saya mau berangkat ke luar negeri. Jadi jauh-jauh hari kau pikirkan nak kemana kau mau terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang kau akan balik ke Batanghari, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Tadi ketemu dengan salah seorang ustadz kita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya alumni dari Ma'had Ar-Rahman li tahfizil Quran. Alhamdulillah. Saya sudah tamat S1 dari Jambi. Alhamdulillah. Dan sekarang saya sudah buat pesantren tahfiz Quran juga Ustaz. Apa namanya? Amanah Umat. Mantap. Jadi gimana? Mau foto Pak Ustaz? Oke. Jadi adik-adik sekalian akan membangun tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Insya Allah selesai buta huruf Al-Quran di Indonesia nanti ke depan. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Batanghari ini beriman,
wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun barokah, dari bumi turun barokah, bisyafaatil Quran. Makanya doa yang diajarkan guru-guru kita, berdoanya melalui Al-Quran. Doa langsung kepada Allah belum tentu diterima, tapi kalau doa melalui Al-Quran pasti diterima. Apa bunyi doanya? Allahumma arhamna. Kenapa tidak langsung Allahumma arhamna saja? Mengapa di ujungnya mesti bil Quran? Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami karena kemuliaan Al-Quran. Al-Quran dibacakan di kamar, turun rahmat di kamar. Al-Quran dibacakan di pesantren, turun rahmat di pesantren. Al-Quran dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Quran dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat. Sehingga kalau ada dukun-dukun yang mau menyantet, tak jadi. Sekarang lagi demam dukun, bacakan Al-Quran. Apalagi anak-anak muda di sekarang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adik nikah sama abang ya. Datang pula si perempuan ini, kau mau nikah sama aku, miskin kucing kurap. Langsunglah si laki-laki tadi sakit hati, cinta ditolak. Tengoklah, semuanya mau ke dukun. Anehnya, dukun-dukun ini pun sekarang melapor ke polisi. Ternyata kalau memang dukun itu bisa menyantet, kenapa tak disantetnya aja musuh-musuhnya? Semuanya lapor ke polisi juga. Dia tak tahu Pak polisi sedang pusing sekarang. Ini polisi soleh-soleh semua yang hadir nih, mengamankan pengajian tablik akbar. Mudah-mudahan orang-orang baik ini dipanjangkan umurnya, disehatkan, dijaga hati, kolbu, pikirannya, istiqomah sampai mati masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kira-kira mana yang lebih didengar anak-anak muda? Ustadz Somad ngajak berbuat baik atau Pak Polisi? Bingung anak-anak ini. Nanti dijawab Ustadz, Pak Polisi tersinggung. Jawab polisi, Ustadz Somad tersinggung. Misalnya ada anak-anak muda sedang duduk nongkrong-nongkrong, mabuk-mabuk, main-main judi, datanglah Ustadz Abdul Somad. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang mabuk-mabuk. Apa kata anak muda tuh? Ketawa semuanya. Urus saja surgamu, jangan urus neraka kami. Tapi kalau yang melarang tuh Pak Polisi, dia tak perlu ya ayyuhallazina amanu, dibawanya aja pistolnya. Masih mau mabuk? Mabuk kan? Mabuk. Kira-kira mana yang lebih efektif? Ceramah atau polisi? Tadi diam. Jadi polisi, jadi tentara, jadi bupati, pakai kekuasaanmu untuk menolong agama Allah. Betul? Selagi tanda tanganmu masih laku, pakai untuk menolong pondok pesantren. Jadi bupati, wakil bupati, jadi sekda. Ustaz nggak ada gunanya ceramah kuat-kuat, orangnya nggak datang. Bupatinya tak ada, wakil bupati tak ada, sekda tak ada. Memang mereka tak ada, istrinya ada. Mana yang lebih hebat, bupatinya apa istrinya? Tuh mengaku semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah jumpa banyak orang preman, pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini sebetulnya dulu nggak peduli sama ustadz, nggak peduli sama pengajian Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya bapak bertobat? Gara-gara istri saya. Istri bapak penceramah? Enggak. Hafal Quran? Tidak. Jadi gimana ceritanya bapak bertobat? Pas mau tidur malam dia cuma ngomong beberapa kalimat Pak Ustadz. Apa kata dia? Bang, nanti kalau abang mati, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Tengah malam dia terbangun. Nanti kalau abang mati gimana? Memang kata-kata itu pendek, tapi ujungnya itu
Nanti kalau abang mati gimana? Mobil akan dijual, rumah akan dipakai orang lain. Aku nikah sama Bronis, berondong manis. Sejak itu suami yang tak soleh menjadi soleh, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira menjadi perempuan ini penting apa tak penting? Bupati, wakil bupati, sekda, asisten 1, kapolres, kapolsek, laki-laki yang gagah perkasa ini semuanya lahir dari perut perempuan. Ada yang lahir dari bencong? Mana ada. Makanya didik anak-anak perempuan di pondok pesantren tahfiz Quran Ar-Rahman. Wah, besar juga lalat di Batanghari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu untuk mengusir gangguan-gangguan, supaya setelah direkamnya dia pun langsung pergi. Tengok pergi kan. Jadi anak-anak pesantren ini, Bu, jangan khawatir. Nanti kalau ke rumah ada tetangga kerasukan setan, ada bapaknya kerasukan jin, ada emaknya kerasukan hantu, anaknya baca Quran, lari semuanya insyaallah. Karena hantu setan takut kepada Al-Quran. Kalau ibu baca Quran tapi bapaknya nggak mau baca Quran, sesungguhnya ibu sudah lama serumah sama genderuwo. Kalau bapak orangnya baca Quran, istrinya nggak ngaji, sesungguhnya bapak sudah lama satu kamar dengan sundel bolong. Ibunya nggak baca Quran, anaknya nggak baca Quran, bapaknya nggak baca Quran. Itulah keluarga hantu dan setan. Tapi di pesantren Ar-Rahman litahfizil Quran, anak-anak laki baca Quran, anak-anak perempuan baca Quran, maka yang sudah memasukkan anaknya kemari selamat dia dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal. Saya nggak mau anak saya masuk pesantren nanti nggak bisa pramuka. Ini anak santri kita kan, Ustaz? Anak pramuka, Praja Muda Karana, tepuk pramuka. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Kalau di pesantren nanti cuman sarungan, cuman bisa baca Quran. Anak pesantren Ar-Rahman litahfizil Quran, mereka punya ijazah SMP dan aliyah. Betul, Ustaz? Yang SMP angkat tangan, yang aliyah angkat tangan. Oh, yang angkat tangan itu juga. Artinya apa? Kalau taman SMP langsung ke aliyah. Taman aliyah mau ke Al-Azhar Kairo bisa. Taman aliyah mau ke Ummul Qura Makkah bisa. Taman aliyah mau ke Karawin Maroko bisa. Taman aliyah masuk tentara bisa? Bisa. Kalau ada orang yang bilang tamat pesantren, taman aliyah mana bisa masuk tentara? Bulan lalu saya posting di Instagram, ada namanya penerimaan bintara santri, penghafal Quran dapat khusus. Yang mau jadi dokter, Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, saya ceramah di sana. Apa kata Pak Rektor?
itu yang paling banyak di fakultas kedokteran itu adalah anak santri penghafal Quran, dan mereka dapat beasiswa full, kuliahnya gratis, dan dapat uang saku, tamat, melanjutkan ke S2 jadi dokter spesialis, pulang ke Batanghari menjadi direktur rumah sakit umum Batanghari. Amin. Ini banyak orang sekarang, saya nggak mau lah anak saya menghafal Quran. Kenapa? Nanti jadi ustadz kurus macam Ustaz Somad. Saya nggak mau lah anak saya penghafal Quran. Kenapa? Nanti cuma jadi imam tarawih. Ini orang bodohnya keterlaluan. Informasinya tidak diupdate. Penghafal Quran jadi angkatan laut, penghafal Quran jadi angkatan udara, penghafal Quran jadi pilot, penghafal Quran jadi polisi dan tentara, penghafal Quran jadi pengacara, penghafal Quran bisa jadi apapun, karena otak orang yang menghafal Quran itu cerdas luar biasa. 30 juz lengkap, 114 surat, pojok kiri kanan atas bisa dihafalnya di kepalanya, apalagi cuma 5 jari. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, upeng. Jadi kalau ada orang nanti kalau tamat di pesantren itu dia nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, sedangkan Quran bisa masuk ke kepalanya, 114 surat, 30 juz, apalagi cuma pelajaran kecil, sepele itu bagi dia. Siapa yang menolong dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau anak saya hafal Quran jadi radikal, nanti kalau anak saya masuk hafal Quran jadi teroris, nanti kalau anak saya hafal Quran, tuh bendera merah putih, ulang tahun Dirgahayu HUT RI 77 tahun, benderanya masih terpasang. Kenapa? Karena baru saja peringatan 17 Agustus. Masih terpasang dari atas, dari bawah. Siapa bilang pondok pesantren anti NKRI? Siapa bilang pondok pesantren anti Pancasila? Siapa bilang pondok pesantren tidak cinta negeri ini merdeka karena anak pesantren? Betul? Main betul-betul aja. Apa buktinya? 10 November 10 November itu hari apa? Apa pula hari Kamis? 10 November hari pahlawan, guys. Pahlawan merdeka kita karena jasa pahlawan. Tanah yang kau injak, aspal yang kau lewati, itu adalah kain kafannya para pahlawan yang berteriak. Apa kata mereka berteriak mengusir Belanda? Allahu Akbar. Mereka tak takut mati. Siapa yang menjanjikan mereka masuk surga? Siapa yang menjanjikan mereka matinya tak sakit? Siapa yang menjanjikan mereka sakratul mautnya seperti dicubit? Siapa yang menjanjikan kepada mereka tidak kena azab kubur? Siapa yang menjanjikan kepada mereka tidak akan dihisab? Siapa yang menjanjikan mereka masuk surga langsung? Ulama dari pondok pesantren fatwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Ingat itu. Tanggal berapa? 22 Oktober yang diperingati sebagai hari santri. Keluarlah resolusi jihad yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari beserta para ulama, mengeluarkan resolusi jihad bahwa membunuh Belanda wajib hukumnya. Akhirnya 10 November meledaklah perang, bergejolak. Akhirnya Belanda pun lari, puntang panting, tunggang langgang, lintang pukang. Belanda pulang ke Amsterdam, pulang ke Leiden. Akhirnya kita pun merdeka, dan yang tinggal cuma satu, terong Belanda. Maka kalau ada mau membalas sakit hati Belanda, minumlah banyak-banyak jus terong Belanda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerti, kita kasih ngerti. Yang gagal paham, kita kasih paham bahwa dengan anak di pesantren, fid dunya hasanah wa fil akhirati. Tapi pesantren ini sudah tidak menampung santri lagi, sudah tak muat.
Pandang ke kiri penuh, nampak ambulan. Bagi yang sesak napas silakan dekat-dekat ke sana. Pandang ke kanan sudah full, tempat sholat asar tadi berjamaah. Pandang ke depan kelas, pandang ke belakang asrama. Akhirnya dapatlah tanah 4 hektar. Jaraknya dari sini tidak jauh. Bangunan yang di pertama dibangun adalah masjid. Maka bagi bapak ibu dimanapun berada, saudaraku di Jambi, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua, orang-orang Jambi yang ada di perantauan, yang ada di Malaysia, yang ada di manapun di seluruh dunia, datang kalian ke Batanghari, cari pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran, kampus kedua 4 hektar, datang ke sana, tanya mana bangunan yang perlu dibuat, berapa lagi asrama, berapa lagi kamar, berapa lagi kelas, berapa masjid. Saya berharap beberapa hari ke depan berdatanganlah donatur-donatur ke tanah 4 hektar. Mereka bertanya ke sana, mana kelas yang mau dibangun, mana asrama yang mau dibangun, mana lokal yang mau dibangun, mana kantor yang mau dibangun, mana rumah guru yang mau dibangun. Bapak mau bantu? Enggak, tanya aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kirimkan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 717699874. Catat baik-baik, 717699874, atas nama Ponpes Ar-Rahman LQ Litahfizil Quran. Duit disimpan di bank, begitu mati banknya bangkrut. Duit dibelikan ke rumah yang besar, begitu orangnya meninggal, rumahnya dibagi-bagikan kepada anak. Anak-anaknya tak begitu tamak, menantunya rakus luar biasa. Duit dibelikan ke mobil, begitu meninggal, orang dialer langsung datang mau mengambil mobil. Kenapa? Karena kredit baru bayar DP saja. Duit dibelikan ke TV, TV-nya akan ditonton mereka sinetron yang tak pernah selesai-selesai sampai hari kiamat. Tapi ada yang kekal abadi, dibangunkan ke kelas, dipakai baca Quran dari 2012 sampai 2022, sudah 10 tahun sampai hari kiamat. Anak-anak dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud malam, sholat tarawih, Ramadan, sholat witir, mereka menghafal Quran murajaah. Bangun jam 4 malam tahajud, mulai menghafal. Habis subuh murajaah, habis zuhur murajaah, habis asar murajaah. Murajaah artinya mengulang-ulang hafalan. Hafal mereka 30 juz. Ini kelas takhusus 30 juz, ini kelas reguler 10 juz. Kelas manapun yang mereka pakai, mereka adalah para penghafal Quran. Kalau ibu tidak hafal Quran, kalau bapak bukan ustaz, ingin dapat pahala penghafal Quran, maka bangunkanlah pesantren hafal Quran. Yang tak sanggup buat satu kelas, satu sak semen. Satu sak semen tak sanggup, batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil. Batu kerikil terlalu besar, pasir. Pasir terlalu besar, mati aja. Apalagi yang akan kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Suami yang katanya dicinta buah hati belayan jiwa, ternyata begitu kita meninggal dunia, mata mereka yang menangis cuma sebelah kanan, yang sebelah kiri mulai melirik mana yang mau dipinang bulan depan. Tapi ibu-ibu ini kan cintanya luar biasa ke bapak, Pak Ustadz. Oke, kita tes, kita tanya, Bu, halo, sehat ibu? Kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Dengar Pak, jelas kita akan mati sendirian menghadap Allah. Yang katanya, abang jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Gombal. Begitu kita mati menghadap Allah, kita hanya akan menghadap sendirian. Mereka menangis di tepi kubur. Orang pun bertanya, kau nangis kenapa? Warisannya sedikit kali.
Tapi kalau anak kau masukkan, Allah kalian ketawa macam paham aja. Tapi kalau anak masuk ke pesantren tahfiz Quran, malam pertama dia baca 5 juz, malam kedua dia baca 5 juz, malam ketiga dia baca 5 juz, malam keempat dia baca 5 juz, belum seminggu ayahnya mati, mereka sudah khatam Al-Quran. Allahumma ausil thawaba ma qaranahu, ya Allah sampaikanlah pahala sekhatam Al-Quran. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini preman Pak Ustaz, minum, mabuk, ganja, sakau. Tahu saya kau ceritakan Pak, dari tatapan mata udah ketahuan. Langsung datang surat tilang. Saya ini orangnya nggak hafal Quran Pak Ustaz, nggak pandai baca Quran Pak Ustaz, maka saya sakit hati karena orang tua saya dulu nggak masukkan saya pesantren, saya dendam, maka anak saya masukkan ke pesantren. Mantap, begitu semestinya orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, aku tak pandai baca Quran Pak Ustaz, aku bodoh, aku ingin anakku lebih bodoh dari aku. Ini pembodohan luar biasa. Anak-anakku sekalian, kalian adalah anak-anak yang beruntung. Betul? Ustaz tanya sekali lagi, kalian adalah anak yang beruntung. Betul? Apa betulnya? Ada orang yang mengatakan kalau beruntung berarti orang tuanya menyediakan kamar yang cantik di rumah. Di kamar itu ada TV-nya, ada laptopnya, ada komputernya. Di rumah itu ada mobilnya, ada motornya. Itu bukan orang tua yang sayang, itu orang tua yang mencelakakan anak. Kalau orang tua sayang dengan anak, jangan kasih dia kamar, jangan kasih dia AC, jangan kasih dia mobil, jangan kasih dia motor, masukkan ke pondok pesantren. Betul? Sayang sama anak, buatkan kamar khusus, pakai AC, di dalam dia pun main game online gak berhenti-berhenti, sholat tidak, makan tidak, mandi tidak, tidur tidak, menembak musuh yang tak mati-mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat beb. Sudah banyak yang minta saya, Ustadz Somad bisa ke rumah saya Pak Ustadz. Ada apa Bu? Doakan anak saya, anaknya mau berangkat ke Mesir. Doakan anak saya kecanduan game online Pak Ustadz. Mohon maaf saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa anaknya bisa kecanduan game online? Yang menyediakan kamar pakai AC siapa? Saya Pak Ustadz. Yang membelikan gadget handphone siapa? Saya Pak Ustadz. Yang belikan paket 2 giga siapa? Saya Pak Ustadz. Yang membiarkan dia main pagi petang siang malam, gak ingat makan, gak ingat sekolah siapa? Saya Pak Ustadz. Sekarang dia kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja, giliran dia salah, aku yang kau salahkan. Mana saya mau? Kullukum ra'in. Setiap bapak kepala rumah tangga, setiap ibu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian ibu-ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ini bukan sekedar mengandung, melahirkan, menyusukan. Ibu engkaulah mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Bukan sekedar mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Memangnya pabrik. Tapi kalian adalah orang yang mengandung, menyusukan, melahirkan, membesarkan, mendidik. Kalau tak sanggup mendidik, serahkan ke pondok pesantren. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah pagi, sore, siang, malam sanggup. Ini dari sini kami akan berangkat ke Kerinci. Ceramahnya besok pagi. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, 4 hari di Jambi. Ceramah keliling. Insya Allah dengan pertolongan Allah sanggup. Ceramah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 200.000 orang. Siap. Ceramah di lapangan sepak bola. Siap.
Tapi kalau disuruh ceramah di depan anak TK, angkat tangan. Pernah saya diundang di TK, wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LCDSE PhD. Begitu saya tausiah, satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. 5 menit saya ceramah, mereka tetap juga lama-lama saya bingung, saya panggil pawangnya. Ibu kepala sekolah, tolong bantu saya bisa? Datang pawangnya. Anak-anak, tenang ya, tepuk anak soleh. Selesai. Baru sadar rupanya kau ini tak ada apa-apanya Abdul Somad. Datuk Profesor Doktor tak laku. Begitu juga dengan kita, ibu dokter spesialis, bapak jenderal, bapak pengacara. Tapi kalau sudah mendidik anak, kita belum tentu mampu. Jangan sepelekan guru-guru, ustadz-ustadz yang ada di pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran. Mereka adalah malaikat yang menolong kita. Jangan jadikan guru itu sebagai karyawan. Ini banyak orang sekarang datang sekolah, bayar uang sekolah, habis itu tanya, mana telinga kau yang dijewer guru, mana pipi kau yang ditempeleng guru. Saya begitu saya dengar anak saya membaca Amma Yatasa'alun TK, belum tamat SD, baca Amma Yatasa'alun nak. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Sampai habis menetes air mata saya, haru saya. Aku belum tentu sanggup membuat kau hafal nak. Saya datangi sekolahnya, saya mau muliakan gurunya, saya mau cari, mau saya cium tangan guru ini. Pas ketemu tak jadi saya cium, karena gurunya perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ucapkan terima kasih kepada kiai, kepada guru, pada ustadz, kepada para asatidz yang sudah mendidik anak-anak kita. Kalau kita belum sanggup membayar mereka, karena mereka tak bisa dibayar dengan apapun, maka kita doakan mereka hubungan baik sampai hari kiamat. Bacaan anak-anak Ma'had Ar-Rahman li Tahfizil Quran mengalir pahalanya untuk bapak ibu guru semuanya insyaallah. Amin. Tapi saya bukan guru Pak Ustaz. Kamu bukan guru? Bukan. Kamu wali murid. Saya juga bukan wali murid Pak Ustaz. Anakmu tak ada sekolah di sini? Tidak. Tinggal lagi satu harapan. Bukan guru, bukan wali murid, berarti kau adalah donatur. Kau donatur, insya Allah Pak Ustaz. Mantap. Ustaz Somad donatur? Bukan. Wali murid? Bukan. Guru? Pernah ceramah sekali. Saya tercatat juga sebagai guru di Ar-Rahman li Tahfizil Quran. Sehingga nanti ketika anak-anak penghafal Quran ini diberikan kesempatan, apa kata Allah? Hai anak penghafal Quran dari pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran, kalian bisa memberikan syafaat kepada saudaramu untuk masuk surga. Yang pertama mereka beri syafaat ayahnya, emaknya, datuknya, neneknya, istrinya, anaknya, mertuanya. Ujung-ujungnya mereka ingat ada satu yang belum. Siapa dia? Ustaz Somad. Mau kalian ngasih syafaat Ustaz Somad? Dari bunyinya macam tak mau. Mau ngasih syafaat untuk Ustaz Somad? Mantap, macam-macam marah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai tausiah jam 4, sekarang sudah jam 4.48. Ternyata ceramah di tempat orang yang soleh-soleh ini tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Saya di mana-mana tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botol yang ada di pesantren Ar-Rahman li Tahfizil Quran 330 ml. 48 menit, 50 menit tausiah, 10 menitnya menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.
jika kita mempunyai keluarga yang telah meninggal 1 tahun lalu, pasti tersimpan rasa rindu jika mengingatnya. Apakah kita boleh menangisi orang yang telah meninggal? Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'azzabu, diazab, bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Jadi kalau ada keluarga yang menangis keluarganya, baik berbunyi maupun tak berbunyi, maka mayatnya diazab. Orang yang tak setuju komplain, yang nangis kan orang hidup, kenapa pula orang mati diazab? Apa dosa orang mati sehingga diazab dia karena dosa orang menangis? Dalam Quran kan jelas, anak-anakku hafal semua ayatnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dosa tanggung masing-masing. Mana pula orang hidup menangis, orang mati kena azab? Ternyata setelah diselidiki kronologis ayat ini, kronologis sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Tapi kalau kronologis sebab terjadinya hadis, namanya asbabul urut. Rupanya zaman jahiliyah dulu, orang makin kaya itu makin kuat nangisnya. Kalau orang miskin yang nangis dikit aja. Tapi kalau kaya, jadi menangis itu strata sosial. Jadi orang kaya sebelum meninggal dipesankannya ke anaknya, nanti kalau aku mati, tolong kau undang grup menangis. Makin ramai yang nangis, makin kuat menangis, maka semakin tinggi status sosial. Itulah maka kata Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayat itu tersakiti semakin kuat tangisnya, karena dia dulu berpesan sebelum mati, tolong tangisi aku. Tapi kalau tidak ada wasiat, pesan, bayar segala macam, anaknya tulus menangis saja, maka Nabi pernah ketika Umar bin Khattab melarang, jangan nangis kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar, biarkan mereka menangis. Bahkan Nabi pun pernah menangis. Ada 3 riwayat Nabi menangis. Yang pertama, Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Waktu anaknya itu meninggal, Nabi menangis. Kata sahabat, ama tarda ya Rasulullah, apakah kau tidak ridho ya Rasulullah? Aku ridho anakku menangis. Lalu kenapa kau menangis? Ini air mata kasih sayang. Riwayat yang kedua, Nabi menangis ketika Utsman bin Maz'un meninggal. Nabi pegang jenazahnya, Nabi menangis, air mata Nabi turun sampai ke jenggotnya, dari jenggotnya menetes ke wajah Utsman bin Maz'un. Itu menunjukkan air matanya banyak. Riwayat ketiga, Nabi menangis ketika Fatimah meninggal. Bukan Fatimah anaknya. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Ali punya ayah namanya Abu Talib. Abu Talib punya istri namanya Fatimah. Jadi Ali itu nama emaknya Fatimah, nama istrinya Fatimah. Dan itu adalah orang paling sayang dengan Nabi, karena Nabi emaknya Aminah meninggal. Yang menyayangi Nabi adalah Fatimah. Fatimah emak Sayyidina Ali. Lalu kemudian ketika Fatimah meninggal, menangis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meratap. Apa beda menangis sama meratap? Menangis hanya melelehkan air mata. Tapi kalau meratap mengeluarkan kata-kata, kenapa lakiku yang mati bukan laki dia? Selama mulutnya tidak mengatakan apa-apa, maka tangisan itu adalah air mata kasih sayang. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz sama itu nggak jelas ceramahnya. Ceramahnya jelas, cuman otak kau tak jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustaz, sudah saya maafkan. Tak apa salah dia. Ustaz, saya mau tanya, sebagai seorang santri pasti ingin mengubah kedua orang tua menjadi lebih baik. Of course. Jika bapak saya dan kakak saya ahli maksiat dan jarang sholat, bagaimana cara saya agar mereka sadar dan berubah ke jalan yang lebih baik?
jangan ceramahi bapakmu. Jangan pulang dari sini nanti langsung panggil, ayah ke sini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Anak-anakku hafal semua ayatnya. Ketika Ibrahim itu punya ayah, nama ayahnya Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Azar, mana pula begitu bunyi kalimatnya Pak Ustaz? Lembut dia kepada ayahnya, hai ayahku Azar, kenapa kau menyembah patung berhala? Apa kata ayahnya? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wajurni malia, tinggalkan aku. Keras sekali ayahnya. Kalau kau tak berhenti menceramahi aku, ku lempar kau pakai batu sampai mati, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku, karena Allah itu mengabulkan segala doa-doaku. Maka dia pun minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa ayahku Azar. Apa kata Allah? Maka nastaghfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas baginya bahwa ayahnya itu musuh Allah karena dia kafir, tidak beriman, tabarra'a minhu, dia pun tidak mendoakannya. Jadi walaupun ayah kita itu kafir, penyembah berhala, tidak boleh kita bersikap kasar, kurang ajar. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya undang pengajian ke rumah. Judul pengajiannya hukuman orang yang tidak sholat. Jangan pakai lidah kalian, pakai lidah Buya. Buya datang pengajian ke rumah ya? Ya, Buya pun datang pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam acara pengajian halal bihalal keluarga arisan ini, judul pengajiannya adalah siapa yang tak sholat masuk neraka jahanam kekal selamanya. Kata bapak tuh, nampaknya ada yang bocorkan ini. Tercium bau-bau kebocoran gas nampaknya. Pulang Buya, Kiai Abdurrahman, ada kau tadi cerita semua Kiai? Nggak ada. Kok Kiai itu tahu? Itulah hebatnya penghafal Qur'annya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kau pada firasat orang beriman, karena dia tahu, karena diberikan cahaya oleh Allah. Betul juga, tahu Ustaz tuh aku tak sembahyang ya. Ibu juga gitu Bu, kalau suami ibu tak sembahyang, jangan ibu pulang pengajian ibu ceramahi dia. Abang setan, nanti dibalikkan, kau bini setan gitu. Ibu sambil slow dia sambil masak pagi. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembayang, apa gunanya? Lama-lama kau nyindir aku? Enggak bang, memang orang kalau nggak sembayang tuh agak sensi sedikit bang. Tapi ada yang lebih hebat dari semuanya. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang Jadi anak-anakku sekalian, kalian anak yang soleh, kalian anak yang solehah. Kalau ada keluarga yang belum pakai jilbab, Pak Ustadz, di rumah saya itu ada 3 yang nggak pakai jilbab. Kenapa begitu? Ayah saya, abang saya, sama adik saya laki-laki. Kalau ada yang belum baca Quran, yang belum sholat, selesai kalian murajaah baca Quran, selesai kalian khatam Quran, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan hafalan kalian. Ya Allah, barokah hafalan Quranku, barokah bacaan Quranku, lembutkanlah hati ayahku, lembutkanlah hati emakku, lembutkanlah hati abangku, lembutkanlah hati. Termasuk juga hati saya lembut nih, mungkin kalian berdoa, ya Allah lembutkanlah hati Ustaz nih biar cepat berhenti dia ceramah.